Jadi ada seorang wanita yang mengirimkan paket berisi jenazahnya sendiri. Begini ceritanya. Pada tanggal 22 Maret tahun 2014, suasana kacau sedang terjadi nih di salah satu panti jompo di kawasan Nishinriku, Osaka, negara Jepang. Pasalnya, pada hari itu ada salah satu perawat mereka yang tidak masuk kerja. Pada hari biasa, satu perawat itu bakalan megang sekitaran 5 orang lansia. Ini ada satu perawat yang absen, jadinya kacau balau nih panti jomponya. Diketahui ya, perawat yang gak masuk ini bernama Rika Okada, seorang wanita berusia 29 tahun yang dikenal sangat baik, responsif, dan juga berdedikasi. Selama beberapa tahun bekerja di panti jompo, Rika gak pernah bolos kerja tanpa kabar. Dia selalu masuk, dan kalaupun gak masuk ya, dia selalu ngabarin beberapa hari sebelum dia gak masuk. Nah, dikarenakan panti jomponya keteteran, mereka coba nih hubungin handphonenya Rika. Tapi entah kenapa ya, chatnya tuh nggak dibales, teleponnya nggak diangkat, walau status di handphonenya itu online. Dikarenakan nggak ada respon, diutuslah salah satu rekan kerja di panti jompo yang kita sebut saja sebagai Fulana untuk datengin apatonya Rika buat ngecek. Begitu Fulana sampai di apatonya Rika, dia coba ketok-ketok, sekali gedor-gedor, manggil, sambil juga mencoba tuh membuka pintu apatonya Rika. Tapi hasilnya masih sama, gak ada jawaban sama sekali, plus pintunya itu juga terkunci. Anehnya, gak lama setelah Fulana ketok-ketok ya, dia mendapatkan chat dari grup kantornya ini ya, yang ternyata pengirimnya adalah Rika. Dalam chatnya ini, Rika bilang, "Guys, aku gak masuk kerja ya, soalnya aku lagi ada di luar kota untuk beberapa hari. Mohon pengertiannya." Fulana dan rekan kerja lainnya pada balesin dong chatnya Rika ini. Mereka pada nanya, kayak, "Kamu kemana? Ada apa? Kok tiba-tiba menghilang begitu aja? Ada masalah kah? Kapan kamu kembali?" Dan lain sebagainya. Pas ini, Rika menjawab kalau dia baik-baik aja kok. Dia gak sakit, gak ada musibah atau masalah apapun, jadinya gak perlu khawatir. Ya udah deh, walaupun ini rasanya aneh ya, Fulana dan rekan kerja lainnya telan aja tuh mentah-mentah chatnya Rika. Toh Rika udah pergi, gak banyak hal yang bisa mereka lakukan. Anehnya, 3 hari kemudian Rika masih belum masuk juga. Ini udah kelewat gak normal nih, karena ini orang absen, gak jelas keberadaannya selama beberapa hari pula. Ini maksudnya apa? Pihak panti jompo pun menghubungi keluarganya Rika. Mereka meminta kejelasan gitulah perihal Rika yang beberapa hari terakhir rada gak jelas. Ternyata keluarganya Rika juga mengalami hal yang sama. Setiap kali coba ditelepon atau video call, mereka selalu aja di-reject sama Rika. Yang padahal ya, Rika itu sebenarnya orangnya deket loh sama orang tuanya, yang hampir setiap hari selalu aja teleponan atau video callan. Tahu-tahu sekarang berubah menjadi chattingan aja. Dan pas orang tuanya coba tanya kenapa, jawabannya Rika itu selalu template kayak, "Aku baik-baik aja, aku di luar kota, aku baliknya nanti, atau aku lagi pengen sendiri." Pada tahap ini ya, rekan kerja dan juga keluarganya sebenarnya udah khawatir banget. Tapi lagi-lagi dikarenakan gak ada hal yang bisa mereka lakukan, mereka jadinya diem aja membiarkan Rika. Sampailah sekitaran 1 bulan kemudian, orang tuanya Rika mendapati tagihan perihal apatonya Rika. Orang tuanya jadi semakin bingung dong, kalau tagihan apatonya Rika sampai ke mereka, ini artinya Rika selama sebulan terakhir itu belum pulang ke apatonya. Lah terus kalau dia sebulan gak balik ke apatonya, Rika selama ini tidur di mana? Dirasa ini udah aneh banget, orang tuanya Rika coba tuh datengin apatonya Rika. Waktu itu mereka menceritakan kondisinya Rika ke pihak manajemen, dan ujung dari diskusi ini adalah orang tuanya Rika mau bayarin tagihan apatonya Rika asalkan pihak manajemen mau bantu bukain apatonya Rika. Dan pas pintu apatonya Rika terbuka, keluarga dan pihak manajemen langsung mendadak ngeri karena di dalamnya terdapat ada banyak percikan dan juga genangan darah yang sudah mengering. Gak lama kemudian, polisi tiba nih di apatonya Rika dan menyegelnya sebagai TKP. Dari hasil pemeriksaan sementara, mereka menemukan percikan dan juga genangan darah yang diduga kuat milik Rika. Walaupun begitu, setelah apatonya Rika disisir, mereka tidak menemukan jenazah siapapun. Polisi merasa aneh karena kalau ada darah sebanyak ini, biasanya juga ada jenazah. Ini
ini kok sekarang nggak ada. Ya udah deh, polisi coba melakukan investigasi dan hal selanjutnya yang mereka periksa adalah tagihan lain yang tergeletak di meja makan Apatonya Rika. Jadi selain tagihan Apato, polisi menemukan kalau Rika mempunyai tagihan berupa penyewaan gudang yang letaknya di Hachioji, Tokyo, negara Jepang. Bentukan gudangnya seperti ini nih, kayak modelan kontainer gitu yang bisa dibuka lalu diisi barang sama penyewanya. Nah, polisi curiga sama tagihan penyewaan gudang ini karena pas ditanyain ke pihak keluarga, mereka bilang kalau seumur-umur Rika tuh nggak pernah nyewa gudang. Kok sekarang Rika malah punya tagihan penyewaan gudang yang lokasinya beda kota? Ini aneh nih. Ya udah deh, pada tanggal 21 Mei tahun 2014, polisi melanjutkan investigasinya dengan mendatangi gudang sewaannya Rika. Dan pas mereka buka, ternyata di dalamnya itu cuma ada satu benda, yaitu box yang terbuat dari karton kardus tebal banget yang panjangnya mencapai 2 meter dan tertutup rapat penuh selotip. Dan pas mereka periksa isinya, ternyata di dalamnya adalah Rika yang sudah menjadi jenazah. Pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan kalau di jenazahnya Rika terdapat 10 luka tusukan benda tajam dan juga beberapa sayatan cukup dalam. Dari sini, polisi berkesimpulan kalau Rika tewas dihabisi oleh seseorang. Jenazahnya disimpan ke dalam box, lalu dikirim dari Osaka menuju Tokyo dan disimpan di dalam gudang. Polisi coba periksa lagi nih kardusnya dan ternyata di situ ada semacam resi untuk trackingnya, yang artinya box ini itu dikirim lewat ekspedisi. Polisi kejar terus nih investigasinya dan sampailah mereka bertemu dengan seorang kurir, si pengantar box yang berisi jenazahnya Rika, yang untuk sementara waktu kita sebut saja sebagai Fulan. Anehnya, pada saat ditanyain siapa nih orang yang mengirimkan box ini, Fulan dengan simpelnya menjawab, Rika. Pada tahap ini ya, polisi rada bingung dengan kesaksiannya Fulan karena kok bisa ya yang ngirim paket berisi jenazahnya Rika adalah Rika sendiri. Itu gimana detailnya? Fulan lalu menceritakan, dia bilang kalau sekiranya 2 bulan yang lalu Rika memesan jasa pick up atau ekspedisi barang nih. Waktu itu yang kebetulan pick up dan juga nganterin adalah Fulan. Ya udah deh, pas lagi pick up ya, Fulan menyerahkan beberapa dokumen sambil bertanya basa-basi kayak, "Punten teh, ini barangnya gede banget, isinya apa ya?" Dengan simpelnya, Rika menjawab, "Oh, itu isinya boneka manekin, hati-hati ya A." Dan tanpa menaruh perasaan curiga, Fulan bawa paketnya ke gudang yang ditunjukkan alamatnya sama Rika. Sesampainya di sana, Fulan masukin tuh paketnya Rika ke dalam gudang, tutup rapat-rapat, dan pergi begitu aja. Yang Fulan tidak ketahui adalah paket yang dia barusan anterin ini sebenarnya berisi jenazahnya Rika. Mendengar kesaksian ini, polisi masih rada-rada bingung karena gimana ini ceritanya, kayak kok bisa Rika ngirimin paket berisi jenazahnya sendiri? Ini tetap gak masuk akal men. Polisi coba gali lebih dalam lagi. Mereka yang tadinya meminta keterangan sekarang masuk ke dalam mode interogasi. Secara Fulan adalah orang terakhir yang melihat Rika sekaligus juga yang mengantarkan jenazahnya Rika. Walaupun begitu, mau digali atau ditanya kayak apapun, Fulan hanya menjawab teing. Fulan bilang kalau dia sama sekali nggak kenal dengan Rika, nggak tahu isi paketnya apa, dan bersumpah kalau dia tuh tidak ada keterlibatannya dengan kasus ini. Pokoknya Fulan bersikeras kalau dia tuh cuman nganterin paket doang. Dia tuh cuma sekedar kerja aja. Ya udah deh, dikarenakan nggak ada petunjuk lain lagi dari Fulan ya, pihak kepolisian mulai mencari petunjuk lewat sudut lain. Waktu itu, polisi mencoba mencari prospek petunjuk di media sosialnya Rika karena siapa tahu nih mereka menemukan hal menarik. Bener banget, pas polisi membuka Facebooknya Rika, mereka menemukan kalau beberapa minggu sebelum Rika menghilang, dia ternyata lagi aktif chattingan sama seseorang. Orangnya ini diketahui adalah seorang wanita bernama Yuri Oishi yang juga merupakan salah satu teman SD-nya Rika. Dalam Facebook ininya juga terlihat ada sebuah foto di mana Rika, Yuri, dan 2 orang cewek lainnya lagi ngumpul di sebuah restoran. Dalam caption foto ini tertulis, "Meet up sama temen SD-ku yang sekarang tinggal di Tokyo." Awalnya polisi mengira kalau ini adalah acara reunian teman SD yang biasa aja. Tapi
Pas polisi baca chatnya lagi secara keseluruhan, mereka menemukan informasi menarik nih. Entah kenapa ya, dari seluruh temen SD yang reunian, Rika itu paling aktif chattingannya cuman sama satu orang, yaitu Yuri. Bahkan di beberapa hari sebelum diduga menghilang, Yuri sempat janjian ketemuan di apatonya Rika. Dengan ini bisa dibilang ya, selain Fulan, Yuri adalah orang yang terakhir kali melihat Rika masih hidup. Ya udah deh, polisi coba cari tahu nih siapa sebenarnya Yuri. Mereka cari alamatnya dan juga mencoba manggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ternyata Yuri itu tinggal di sebuah apato yang letaknya berdekatan dengan tempat penyewaan gudang, tempat jenazahnya Rika ditemukan yang tadi gue ceritain. Tapi anehnya, pada saat polisi coba datangin, apatonya Yuri itu udah kosong melompong, udah nggak ada barang ataupun jejak kehidupan. Pas ini polisi udah mulai menerka-nerka nih benang merahnya, udah mulai kebayang hipotesis yang mungkin valid, tapi masih rada-rada tertutup kabut misteri gitulah. Demi menyibak kabut misteri ini, polisi manggil lagi Fulan untuk dibintai keterangan lagi. Pas ini polisi memperlihatkan fotonya Yuri sambil nanya, apakah wanita ini yang kamu lihat ketika pick up barangnya Rika? Dengan simpelnya, Fulan menjawab, iya, dia wanita yang waktu itu saya temui. Nah, dari kesaksian Fulan inilah, polisi langsung paham dan mulai merangkum hipotesis atau teorinya. Ya udah deh, polisi langsung memfokuskan investigasinya dengan cara mencari keberadaan Yuri. Bisa dibilang ya, Yuri dijadikan buronan. Nah, untuk mempercepat proses pencarian, pihak kepolisian coba-coba nih mencari petunjuk di apatonya Rika lagi. Di sana mereka menemukan petunjuk penting lagi yang sempat terlewatkan, yaitu tagihan kartu kreditnya Rika. Jadi di dalam tagihan kartu kredit tercatat sebuah transaksi yang pernah dilakukan pada tanggal persisnya adalah 29 April tahun 2014. Polisi menduga kuat kalau transaksi ini dilakukan oleh Yuri karena nggak mungkin Rika yang melakukan transaksi ini. Wong dia udah meninggal dan tersimpan di dalam gudang. Sayangnya pas polisi periksa lebih detail lagi transaksi ini, mereka langsung pasrah karena transaksinya ini dilakukan di negara Tiongkok. Mereka pasrah karena besar kemungkinan Yuri menggunakan identitasnya Rika itu udah kabur ke negara Tiongkok. Sekedar info aja nih ya, Jepang itu tidak mempunyai ekstradisi dengan negara Tiongkok. Kalau gue boleh jelaskan secara singkat, ekstradisi adalah semacam hukum yang mengatur penyerahan tersangka atau terdakwa untuk dikembalikan ke negara asalnya atau negara kejadiannya. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai ekstradisi dengan banyak negara. Beberapa diantaranya adalah negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Nah, kalau lo melakukan tindakan kriminal di Indonesia, terus lo kabur ke Malaysia, dikarenakan Indonesia mempunyai ekstradisi dengan Malaysia, lo bakalan diminta pulang untuk menjalani hukuman di Indonesia. Atau kalau sekiranya lo lagi di Malaysia, terus melakukan tindakan kriminal di sana, terus lo kabur ke Indonesia, dikarenakan Indonesia mempunyai ekstradisi dengan Malaysia, lo bakalan mungkin ya dikirim ke Malaysia untuk menjalani hukuman di sana. Kurang lebih atau secara simpelnya nih ya, adalah hukum tentang memindah-mindahkan kriminal dari satu negara ke negara lainnya. Balik lagi nih ke Yuri. Pada saat polisi mengetahui kalau Yuri udah kabur ke Tiongkok, mereka langsung pasrah karena negara Jepang tidak mempunyai ekstradisi dengan negara Tiongkok. Yang artinya, walaupun Yuri adalah pelakunya, pemerintah Tiongkok itu tidak memiliki kewajiban untuk memulangkan Yuri ke Jepang. Bisa dibilang, dengan ini, Yuri sebenarnya telah berhasil kabur. Pada tanggal 25 Januari tahun 2018, sekitaran 2 tahun 8 bulan kemudian, pemerintah Jepang dan pemerintah Tiongkok berhasil mencapai kesepakatan untuk mengekstradisi Yuri. Jujur, gue nggak tahu deal-dealan di antara pemerintah Jepang dan Tiongkok itu apa. Yang jelas, Yuri dengan sadar diri balik ke Jepang, lalu menyerahkan dirinya ke pihak berwajib. Dan gak pakai lama dong, Yuri langsung ditangkap, dimasukkan ke ruang interogasi, dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Diketahui ya, Yuri sebenarnya adalah seorang wanita yang lahir di negara Brazil, tapi menghabiskan masa SD dan SMP-nya di negara Jepang. Pas SD SMP ini, dia berteman akrab dengan Rika. Mereka emang sahabatan gitu. Sampai sekitaran SMA, Yuri pindah lagi nih ke Brazil dan menghabiskan masa-masa kuliahnya di sana. Lalu pada saat Yuri berumur 24 tahun,
Yuri balik lagi nih ke negara Jepang, cuman kali ini menggunakan paspor khusus karena dia telah memilih menjadi warga negara Brazil. Selama 3 tahun selanjutnya, Yuri kerja tuh di negara Jepang. Pas ini ya, dia kenalan dengan seorang mahasiswi bernama Wang yang berasal dari keluarga tajir dari negara Tiongkok. Nah, dikarenakan Wang tidak mempunyai kerabat di negara Jepang, Yuri memanfaatkan celah ini. Waktu itu, Yuri pepet terus Wang sampai mereka jadinya tinggal satu apato bareng. Bahkan ya, Yuri bener-bener manfaatin Wang sampai dia tuh berhenti bekerja dan nebengin seluruh kehidupannya kepada Wang. Bisa dibilang Yuri ditempelin terus tuh sama Wang, udah kayak parasit atau benalu. Sampai 5 tahun kemudian, 5 tahun juga nih Yuri nempelin Wang. Pas ini Wang bilang kalau dia tuh udah selesai kuliah dan mesti segera balik lagi nih ke negara Tiongkok. Yuri yang udah terbiasa hidup enak sebagai benalu ya, awalnya ingin ikutin terus tuh Wang sampai ke negara Tiongkok. Tapi pas ini Yuri ingat kalau paspor dia udah habis. Izin tinggal dia di negara Jepang aja itu udah nggak ada, apalagi pindah ke negara Tiongkok. Dia nggak bisa. Ya udah deh, Yuri akhirnya menyusun rencana nih supaya bisa pindah ikutin Wang ke negara Tiongkok. Waktu itu Yuri coba-coba tuh ya menghubungi beberapa teman SD dan SMP-nya, mencari orang yang sekiranya bisa bantuin dia membuat paspor untuk ke negara Tiongkok. Kedapatan nih 3 orang yang sekiranya bisa diajakin reunian, yaitu Fulana, Fulani, dan Rika. Ya udah deh, Yuri coba ajak reunian teman-temannya ini sambil juga tes ombak. Mana nih diantara 3 orang ini yang bisalah dimanfaatin? Ternyata orang yang sekiranya Yuri bisa manfaatin adalah Rika. Dia pepet terus tuh Rika sampai mereka jadi akrab lagi setelah lama gak ketemu. Lalu pada suatu malam di tanggal 21 Maret tahun 2014, Yuri mengunjungi apatonya Rika. Pas lagi ngobrol-ngobrol gini, Yuri nanya, "Kamu punya paspor yang bisa aku pinjam gak?" Rika yang rada bingung menjawab, "Aku gak punya paspor karena aku gak ada keinginan untuk keluar negeri." Gak di-expect, Yuri malah bilang, "Oh, kalau gitu boleh gak aku bikin paspor tapi pakai identitas kamu?" Rika semakin bingung dong, karena gak mungkin dong ya dia ngebuat paspor pakai identitas orang lain. Bukankah itu termasuk pencurian identitas ya? Ini nggak masuk akal men. Dikarenakan udah gelap mata dan juga kepepet waktu, takutnya Wang keburu balik ke Tiongkok ya, Yuri langsung ngambil pisau dapur. Pas itu ya, Yuri langsung menusuk Rika sampai 10 kali sampai akhirnya Rika tewas seketika. Gak sampai di situ aja, Yuri lantas mencuri perhiasan, uang tunai, kartu kredit, identitas, dan handphonenya Rika. Dan sebagaimana hipotesis sebelumnya, Yuri langsung beli box karton besar sekitaran 2 meter, masukin jenazahnya Rika ke box, dia packing, terus pesen ekspedisi dan meminta Fulan yang gak tahu apa-apa, si kurir nih ya, untuk mengirim box berisi jenazah ke sebuah gudang sewaan. Setelah sekiranya aman, Yuri langsung mengubah gaya rambutnya, ekspresinya, gaya pakaian, make up, dan lain sebagainya supaya benar-benar mirip peketiplek dengan Rika. Tujuan Yuri menyamar menjadi Rika adalah supaya pihak imigrasi atau pembuatan paspor gitulah ya tertipu dengan penyamarannya. Dan surprise, Yuri berhasil lolos. Dia berhasil nih ngebuat paspor menggunakan identitasnya Rika. Ya udah deh, begitu paspor udah ada di tangan, Yuri langsung pergi ke negara Tiongkok dan hidup di sana sebagai Rika sampai pada tanggal 25 Januari tahun 2018. Dikarenakan investigasi dan juga kerjasama di antara pemerintah Jepang dan juga pemerintah Tiongkok, Yuri berhasil diekstradisi. Begitu sampai di negara Jepang, Yuri langsung ditahan dan beberapa bulan kemudian ya, dia langsung diadili atas perbuatannya yang terdiri dari perampokan, pencurian identitas, penghabisan, dan juga penyalahgunaan jenazah. Yuri divonis dengan hukuman penjara seumur hidup.